Al-adabu fauqal ilmi. Adab itu berada di atas ilmu. Malah jangan heran kalau ulama-ulama dulu untuk mempelajari adab, bagaimana dia bisa beretika, berakhlak dengan baik, itu bisa 20 tahun, 10 tahun gitu kan. Akhir-akhir ini kan kita sering melihat, mohon maaf ya, orang-orang bodoh, orang-orang yang mungkin dalam keilmuan itu kurang, mereka bahkan sering tampil di media-media tertentu, bahkan banyak pengikutnya. Ya, yang diajukan Nabi Musa kepada Robnya itu adalah Ayu ibadika a'lam, siapakah hambamu yang paling berilmu? Yaitulah alimun lam yashba' bi ilmihi, alimun lam yashba' min ilmi. Ya, jadi orang alim yang tidak pernah kenyang dengan keilmuan, utamanya belajar tentang akhlak, belajar tentang adab, agar apapun yang kemudian dia pelajari itu bisa kembali, oh ini adalah ilmu yang Allah berikan kepadaku, dan dengan ilmu itu mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi bersama kita di program acara Sering Sharing. Sharing ringan biar gak ada yang keberatan. Alhamdulillah, siang hari ini di episode yang spesial kita kedatangan tamu yang sangat amat luar biasa. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren dan juga akademisi. Apalagi kalau bukan Al-Ustadz Dede Sulaiman LCMAG. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Masya Allah, di tengah kesibukan beliau, hari ini beliau berkesempatan untuk bersamai kita tentunya dengan bahasan-bahasan yang aktual. Dan insya Allah mudah-mudahan nanti bisa mencerahkan umat dan juga Amin. Para pemirsa kita. Kalau kita melihat hari ini, Prof, Ustadz, sering kita lihat bahwa banyak di antara kita yang berpendidikan tinggi, tapi justru minim budi pekerti. Kemudian ilmu semakin tersebar, tapi budaya menghormati ataupun akhlak itu semakin pudar. Dan bahkan teknologi semakin pesat, tapi tak jarang komunikasi itu jadi terhambat. Ini sebenarnya dinamika seperti ini itu normal atau bagaimana menurut Ustadz? Apakah kemudian ada jalan keluar ataukah distorsi moral yang sekarang terjadi ini bisa ada jalan keluar? Fadhil Ustadz. Ya. Jelas kalau kita amati, ya kita sering sekali melihat keadaan seperti ini, seperti tadi ilmu semakin banyak, sementara etika beradab kurang. Ya. Dan tentunya kalau kita lihat kembali ke belakang, ada semacam peralihan dalam sisi moral dari zaman dulu sampai sekarang ini. Sebagai contoh misalnya, dulu ketika kita mungkin masih SD, ketika guru kita itu, ketika kita baru saja mendengarkan suara guru kita misalnya di luar kelas, ketika kita bermain-main langsung aja kita itu langsung wah siap-siap hari bangku, ya kan? Jangankan kita berani duduk di kursi seorang guru kita, jangan kita nggak berani sama sekali, takut, kemudian juga khawatir kalau ilmu yang kita dapat itu tidak memberikan manfaat. Ya, tapi sekarang kan kita lihat, ya seorang murid gampang saja gitu kan, gampang tidak memberikan perhatian kepada seorang guru. Ya, kadang mereka tidak kurang lagi menekankan pentingnya adab, ya seakan-akan yang dijadikan tujuan itu adalah ilmu. Padahal lagi-lagi ilmu itu bukan tujuan utama, bukan. Tujuan utama itu adalah bagaimana membentuk manusia yang beradab dan berketuhanan inilah. Ya, jadi jelas di sini sudah ada peralihan yang kurang baik lah. Walaupun kita harus mengakui bahwa generasi sekarang mengalami perkembangan dalam sisi yang berbeda. Ya, bukan berarti kita menganggap apa yang terjadi pada saat ini jelek. Yes. Ya, ada plus minusnya itulah. Ya, kembali ke hal yang tadi. Dulu kita sering sekali mendengarkan ada gium dari para guru-guru kita gitu kan, bahwasanya adab fauqal ilm. Al-adabu fauqal ilmi. Adab itu berada di atas ilmu. Malah jangan heran kalau ulama-ulama dulu untuk mempelajari adab, bagaimana dia bisa beretika, berakhlak dengan baik, itu bisa 20 tahun, 10 tahun gitu kan. Ya seperti misalnya Al-Imam Malik, Al-Imam Abdullah bin Mubarak dan lain sebagainya. Ya, jadi sebelum dia itu berguru kepada seorang syekh, dia melihat dulu
bagaimana kira-kira kredibilitas guru tersebut dari sisi akhlaknya bagaimana. Jadi nggak sembarangan asal ngikut. Ketika dia viral misalnya, terkenal, populer melalui gagasan-gagasannya langsung diikut, enggak. Jadi harus apa? Melalui beberapa tahapan-tahapan, nggak bisa langsung ini. Begitu juga dengan seorang guru, nggak seenaknya dia menerima murid begitu saja, enggak. Nah, dia melihat juga kira-kira kemampuan dia di mana. Nah, sehingga jangan salah juga ketika seorang murid misalnya dia ternyata memiliki kecenderungan dalam disiplin ilmu yang berbeda dengan yang diajarkan oleh sang guru. Nah, itu bisa-bisa yang bersangkutan disuruh beralih pindah itu kan. Karena seorang guru kan tahu tentang karakter kemudian orientasi keilmuan dari sang murid. Sebagai contoh misalnya Imam Bukhari atau misalnya Ibnu Sholah yang pada mulanya beliau itu pernah berguru mantik tentang logika pada seorang guru, namun akhirnya beliau dialihkan untuk mempelajari ilmu hadis, gitu kan. Ya, jadi memang kayak gitu. Jadi yang hilang dari kita itu sebenarnya yaitulah ya pendalaman, pemahaman dan apa? Yaitulah adab yang kita miliki ini kurang sekali. Ya, mungkin ini juga ada kaitannya dengan ya silabus atau kurikulum yang ditetapkan itu. Dulu kalau kita belajar PPKN dulu apa namanya PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Kita bandingkan dengan sekarang. Kalau zaman dulu titik tekannya itu lebih cenderung kepada bagaimana kita mengamalkan hal-hal yang baik, budi pekerti, nilai-nilai sosial yang tinggi gitu kan. Bahkan toleransinya juga dulu. Ya, namun sekarang waduh, secara isi konten keilmuan memang luar biasa. Anak kelas 4, kelas 3 dia sudah dijejali dengan konsep-konsep tentang Pancasila, tentang DPR, MPR, tentang presiden, tugasnya, tanggung jawabnya bagaimana. Anak kecil segitu gitu kan. Jadi masalah etikanya ada, bagaimana mereka memiliki moral yang tinggi, bagaimana menghormati guru, orang lain itu ya kurang sekali. Sehingga jangan salah kalau tingkat pembulian itu semakin tinggi. Dan ini bukan ini juga karena mungkin ada faktor-faktor yang lain. Karena sekarang kan setiap kita lebih mudah untuk mengakses ya media sosial, internet, YouTube, TikTok. Ya, namanya tabiat, yang namanya akhlak itu kan mudah sekali untuk ditiru. Ya tanpa sadar, tanpa kita sadari, ternyata ya apa tanpa kita sadari dan tanpa kita ya tiba-tiba kita telah terhipnotis, terpengaruh gitu. Masya Allah. Terus bagaimana menurut Ustadz pendapat tentang akhir-akhir ini kan kita sering melihat, mohon maaf ya, orang-orang bodoh, orang-orang yang mungkin dalam keilmuan itu kurang, mereka bahkan sering tampil di media-media tertentu, bahkan banyak pengikutnya. Ini kan kalau dulu kita lihat bagaimana para sahabat Nabi sampai dengan generasi ulama-ulama terdahulu itu ketika berbicara tentang ilmu sangat luar biasa. Mereka nggak berani berbicara di depan umum ataupun di halayak umum itu kalau benar-benar tidak memiliki sanad keilmuan yang jelas. Akhir-akhir ini kita disajikan oleh berbagai macam tontonan yang mungkin bisa kita katakan unfaedah ya Ustaz ya. Dengan berbicara seseorang yang bisa berbicara dengan semut, seseorang yang bisa dengan bahasa-bahasa tertentu. Ini kan bagaimana kemudian agar kita itu mampu membentengi diri kita dari hal-hal yang demikian itu. Nah, kan ini sangat ya dikhawatirkan bisa menyesatkan orang dan apa ya, khawatirnya bisa membodohi halayak umum gitu. Nah, ini menurut Ustaz bagaimana Ustaz? Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa tabiat manusia itu cenderung untuk mengikuti sesuatu yang baru, sesuatu yang dinilai menarik, yang viral, yang populer. Padahal dari segi validitas, itu belum tentu ya dianggap sebagai sebuah kebenaran, dianggap sebagai keilmuan, belum tentu gitu ya. Ya itulah tabiat manusia. Nah, sudah tahu salah, sudah tahu keliru, namun apa? Dengan bangganya kita mengikuti pemikiran-pemikiran, gagasan-gagasan seperti itu.
Ya itulah. Ya, ya mungkin di sini perlunya kita itu ya mendalami ilmu itu. Ya, sehingga tadi ya, salah satu di antara pertanyaan yang diajukan kepada Nabi Musa yang diajukan Nabi Musa kepada Robnya itu adalah ayun fa ayu ibadika a'lam, siapakah hambamu yang paling berilmu? Yaitulah alimun lam yashba' bi ilmihi, alimun lam yashba' min ilm. Ya, jadi orang alim yang tidak pernah kenyang dengan keilmuan. Ya, dia memungut berbagai macam pengetahuan, mensinergikan antara beragam keilmuan yang berbeda tersebut, ya, sehingga dia tidak sadar tahu gitu kan, kalau ilmu itu adalah sesuatu yang mahal. Karena ilmu itu mahal, jadi apa? Dia harus nggak bisa sembarangan memungut pengetahuan itu. Apalagi seperti sekarang kan, yang nggak jelas sunturungannya, kemudian juga dari sanad keilmuannya juga ya tidak kuat. Yang penting ikutlah, ya, yang penting ikut. Ya. Jadi seakan-akan sesuatu yang viral itu ya harus selalu diikuti, padahal kan kenyataannya enggak. Kenyataannya enggak. Bisa disebutkan bahwa mungkin ini ya viral, yang menurut mereka viral itu pasti benar gitu ya. Iya, Padahal kan belum tentu kebenarannya. Iya. Masya Allah. Dan kadang masalah-masalah yang mengemuka saat ini sebenarnya yaitu yang masalah-masalah yang hadir pada masa lalu, ya berpuluh-puluh tahun kemudian, ya yang sudah dibahas, yang sudah ditutup rapat-rapat, tapi kemudian ditimbulkan kembali. Ya itulah. Entah karena mungkin tujuan-tujuan yang lain, motif yang berbeda, wallahu a'lam. Ya. Mungkin juga. Nah, akhirnya bagi orang yang nggak tahu, wah ini baru nih, padahal itu sudah dari dulu, sudah dari dulu. Nah, kenapa? Karena minimnya kita itu membaca buku, ya, minimnya literasi literasi di tengah-tengah masyarakat kita ini. Ya, jadi jangan salah. Kadang orang baru melihat YouTube, mendengarkan pemaparan dari seorang ustadz, seakan-akan dia sudah alim, seakan-akan dia sudah tahu, gitu kan. Dia kan mudah menyalahkan seorang ustadz A, B, C, padahal, waduh, dia baru mendengar, gitu kan. Dan nggak pernah mondok lagi, nggak pernah baca kitab. Wah, ini sangat menarik, Ustaz. Lalu bagaimana, Ustaz, agar mungkin sekaligus penutup juga pesan untuk para pemirsa kita agar semangat untuk terus belajar, utamanya belajar tentang akhlak, belajar tentang adab, agar apapun yang kemudian dia pelajari itu bisa kembali. Oh, ini adalah ilmu yang Allah berikan kepadaku, dan dengan ilmu itu mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi penting bagi kita. Iya. Yang pertama itulah kita perbaiki niat kita dalam menuntut ilmu, niat kita dalam mengembangkan wawasan dan meluaskan horizon pengetahuan kita, itu niatlah. Sebab ketika kita salah niat, itu tuh bisa fatal gitu kan. Itu yang penting niat. Ya, niat. Jadi karena salah niat, wah akhirnya itulah. Jadi niat. Jadi berapa banyak orang yang berilmu tinggi, ya memiliki wawasan luhur, namun karena salah niat, akhirnya menjadi fatal. Ya itulah. Jadi apa yang kita sampaikan pada hari ini, pada prinsipnya niatkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Karena jika sesuatu telah kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan dituntun hanyalah kebaikan dan kebaikan yang selalu kita kerjakan. Sangat luar biasa, Prof. Terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi manfaat untuk kita semua. Tetap pantengin terus program acara kita, Sering Sharing. Sering ringan, yang keberatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.